Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan yang indah ini kita akan membahas materi yaitu terkait active learning dalam PAI. Kita langsung saja ke pembahasan pertama kita. Kita membahas terlebih dahulu yaitu pengertian active learning. Dari segi bahasanya saya yakin para mahasiswa-mahasiswi sudah tahu active learning ini adalah dari bahasa apa. Ya, yang active learning merupakan dari bahasa Inggris yang mana terdiri dari dua kata, yaitu kata aktif, yang mana arti kata aktif di sini adalah sama seperti di Indonesia juga artinya aktif, giat dan bersemangat. Sedangkan untuk learning itu adalah artinya mempelajari. Di sini secara istilah menurut Hisham Zaini, active learning ini adalah proses pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Menurut Hisham di sini bisa digarisbawahi yang namanya active learning adalah proses pembelajaran peserta didik untuk aktif, ya. Proses pembelajaran peserta didik untuk aktif. Selanjutnya, menurut Demyanti dan Mujiono, active learning adalah panduan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian intelektual dan emosional peserta didik agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan serta nilai. Jadi di sini menurut Demyanti dan Mujiono, active learning adalah panduan pembelajaran. Untuk apa? Pengoptimalisasian intelektual dan emosional peserta didik agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan serta nilai. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang namanya active learning di sini dalam materi ini yaitu suatu strategi pembelajaran untuk mengajak peserta didik supaya belajar secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuannya untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan. Jadi di sini active learning adalah strategi pembelajaran, salah satu strategi pembelajaran yang mana agar peserta didik bisa belajar secara aktif, ya. Belajar secara aktif memanfaatkan segala yang dia punya dan pada akhirnya dia mendapatkan pengetahuan, pengalaman, ada perubahan sikap dan keterampilan. Kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip active learning. Prinsip-prinsip ini adalah suatu pegangan yang harus diterapkan atau dijalankan sewaktu proses pembelajaran yang ada. Prinsip yang pertama yang harus diterapkan yaitu belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. Di sini dalam penerapan active learning, siswa harus diajak untuk mengalami, mendapatkan pengetahuan itu. Yang kedua, belajar merupakan transaksi aktif. Di sini belajar merupakan transaksi aktif itu adalah adanya timbal balik dari peserta didik dengan guru, yang mana di sini siswa aktif dalam memberikan saran, memberikan pendapat, memberikan ide gitu dalam proses pembelajaran yang ada. Yang ketiga, belajar secara aktif memerlukan kegiatan yang bersifat vital. Di sini perlu adanya kegiatan yang memang penting, yang mana kegiatan ini walaupun dikemas sesuatu yang menarik, jadi tidak meninggalkan
tujuan pembelajaran yang ada ya. Yang keempat yaitu belajar terjadi melalui proses mengatasi hambatan sehingga mencapai pemecahan atau tujuan. Saya rasa sudah cukup paham untuk ini. Jadi belajar untuk mengatasi hambatan sehingga mencapai pemecahan atau tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu melalui pemberian masalah dan penggunaan media belajar memungkinkan diaktifkannya motivasi dan upaya sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar. Dengan memberi dalam proses active learning di sini, guru diupayakan harus bisa memberikan masalah dan penggunaan media pembelajaran ya, agar siswa itu mempunyai dorongan atau motivasi lebih untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yaitu komponen dan pendukung active learning. Di sini seperti yang sudah Anda lihat, ini ada beberapa ini untuk sikap guru dan ruang kelas, ini adalah pendukungnya. Komponennya adalah ini. Ada pengalaman, ada interaksi, ada refleksi, ada komunikasi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari komponennya terlebih dahulu. Dalam pembelajaran active learning ini harus ada suatu kegiatan yang dapat menghasilkan pengalaman peserta didik. Sehingga dengan pengalaman ini peserta didik akan aktif jika melibatkan langsung dengan berbagai indera yang dimilikinya. Dari pemanfaatan indera yang dimiliki peserta didik ini akan menghasilkan suatu pengalaman peserta didik, dan peserta didik pun akan lebih tertarik atau lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi di sini adalah peserta didik akan aktif jika ada interaksi seperti diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Jadi dalam proses pembelajaran active learning di sini harus ada penerapan yang namanya interaksi. Terus selanjutnya adanya komunikasi. Komunikasi di sini adalah pengungkapan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Ternyata dalam proses pembelajaran active learning ini yang namanya komunikasi ini sangatlah penting. Agar agar dapat menstimulus peserta didik untuk bisa aktif. Selanjutnya adalah refleksi ya. Refleksi di sini merenungi gagasan yang ada dan melakukan perbaikan sehingga gagasan yang lebih mantap. Jadi dalam pembelajaran active learning ini diupayakan harus ada refleksi, karena gagasan peserta didik yang masih belum matang, perlu adanya proses refleksi agar peserta didik dapat merenungi gagasan yang dia miliki. Dari gagasan yang dia miliki itulah nanti akan memunculkan, ketika ada refleksi, peserta didik akan merenungi dan bisa memperbaiki gagasannya agar lebih matang ya. Oke, itu mengenai komponen. Dan untuk pendukungnya itu ada sikap guru. Di sini guru harus menerapkan beberapa hal agar active learning ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Di sini sikap guru harus terbuka ya. Terbuka di sini adalah menerima pendapat dari siswa, mengapresiasi pendapat peserta didik, menghargai perbedaan peserta didik ya. Jadi di sini ego guru harus dipendam ya. Harus terbuka, harus menghargai perbedaan, terus menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa. Jadi di sini perlu adanya sikap guru ketika peserta didik memunculkan hasil karya
walaupun itu hasilnya kurang begitu baik, guru harus selalu memberikan timbal balik untuk memberikan apresiasi ya, agar dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga dalam pendukung active learning itu ada ruang kelas. Dalam ruang kelas ini banyak sumber belajar. Terus dalam ruang kelas ini diharapkan ada alat peraga, ada media, terus juga untuk mensukseskan pembelajaran aktif itu dengan cara mengatur meja dan bangku diatur sedemikian rupa ya, sehingga siswa leluasa untuk bergerak. Jadi tatanan ruang kelas ini sangat berpengaruh. Itu mengenai komponen dan pendukung active learning. Kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu ke kelebihan strategi active learning. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan daya ingat peserta didik. Dengan peserta didik mengalami langsung, dia akan mudah mengingat ya, sehingga daya ingatnya lebih bisa ditingkatkan. Terus yang kedua, mengikat pengetahuan. Dengan mengalami secara langsung, sehingga menjadikan pengalaman. Dari pengalaman itu peserta didik akan mudah mengingatnya, dan pengetahuannya bisa terikat ya, tidak mudah lupa. Yang ketiga, menghindarkan peserta didik dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Dengan diikutsertakan, peserta didik akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga jauh dari sikap malas, apalagi mengantuk dan melamun. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah memudahkan pemahaman peserta didik. Jadi ketika peserta didik ini belajar sesuai dengan kemampuannya, dengan caranya sendiri, itu akan memudahkan pemahaman peserta didik. Itu mengenai kelebihannya. Kita lanjutkan ke kelemahan dari strategi active learning. Satu, membutuhkan waktu pembelajaran cukup lama. Jadi dalam kelemahan dari pembelajaran aktif ini, waktu pembelajaran cukup lama, tidak mungkin secara singkat. Terus yang kedua, dengan penerapan pembelajaran active learning ini, konsekuensinya adalah situasi dan kondisi kelas ini kurang kondusif, tidak kondusif ya. Jadi ini pintar-pintarnya guru mengatur kelas agar pembelajaran dalam active learning ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, peserta didik lebih condong dalam bermain melupakan tugas utamanya. Di sini tidak heran kalau peserta didik ketika diajak pembelajaran secara aktif, ini malah peserta didik lebih memanfaatkan untuk bermain dibandingkan untuk menjalankan tugas utamanya dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi tidak heran kalau peserta didik lebih condong dalam bermain melupakan tugas utamanya. Itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.